Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Muhammad Fisoka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan artikel review pada artikel yang berjudul Emotional Intelligence, Job Satisfactions, Well-being and Engagement, Explaining Organizational Commitment and Turnover Intention in Policy. Sebagai pembukaan, pada artikel ini lebih banyak membahas pekerjaan, yaitu kepolisian. Kepolisian ini telah lama dianggap sebagai pekerjaan yang stressful, kemudian juga digolongkan sebagai emotional worker karena mereka sehari-hari selalu terekspos pada hal-hal yang emosional, seperti kematian, penyakit, kecelakaan, hingga kejahatan. Nah, ditambah lagi, kepolisian ini telah lama menjadi pusat perhatian umum, ya, sehingga mereka harus selalu bertingkah sesuai dengan aturan-aturan. Kemudian ada suatu penelitian yang menyatakan bahwa polisi ini sering sekali terkendala oleh keuangan yang menunjukkan adanya dampak buruk terhadap performa pekerjaan mereka. Oke, perumusan masalahnya pada penelitian di artikel ini ada dua perumusan masalah. Yang pertama, fokus pada dampak kecerdasan emosional dalam hasil pekerjaan, dan yang kedua, sedikitnya studi tentang kaitan kecerdasan emosional dengan retensi anggota polisi. Masalah yang diangkat, bagaimana kecerdasan emosional atau emotional intelligence atau EA anggota polisi berdampak pada kepuasan dalam bekerja, kesejahteraan, employee engagement, persepsi pada komitmen lembaga kepolisian, dan keinginan untuk berganti pekerjaan atau turnover intention. Hipotesis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada 14 yang dapat Anda baca di screen. Ini adalah proposed path model yang digunakan oleh peneliti, di mana emotional intelligence ini akan dikaitkan dengan job satisfactions, well-being, employee engagement, effective commitment, turnover intention, gender, dan age. Penulis pada artikel ini menggunakan metode-metode. Untuk sampel dan analisis data, dilakukan pengambilan sampel kepada 750 anggota polisi Australia dengan masa kerja 3 hingga 10 tahun. Kemudian analisis menggunakan Smart PLS, menggunakan aplikasi SPSS version 17 untuk melakukan analisis descriptions statistical. Kemudian pengukuran dilakukan dengan melakukan kategori rentang 1, sangat tidak setuju, hingga 6, sangat setuju. Untuk mengukur validasi dan reliabilitas, dilakukan menggunakan signifikan PLS parameter pada Smart PLS. Bias dianalisa menggunakan Harman Expose One Factor Test, dan relevansi diuji menggunakan Stone-Geiser Chi-square. Sedangkan Good Fit digunakan untuk menguji global criterion. Berikut adalah hasil yang didapatkan terkait mean, standard deviations, average variance, extracted, and correlations. Maka, result of partially square path analisisnya adalah sebagai berikut. Dari sini kita dapat mengamati bahwa beberapa hipotesis memiliki t-statistik yang tinggi dan yang terendah, ditandai dari significant level. Ini adalah hasilnya dari proposed path model. Dapat diamati bahwa masing-masing memiliki nilai dan signifikan levelnya. Oke, temuannya adalah EI atau Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional mempengaruhi persepsi petugas terhadap well-being atau kesejahteraan mereka. Juga mempengaruhi job satisfaction yang juga mempengaruhi engagement dan komitmen. Nah, di lain hal, ternyata emotional intelligence tidak dipengaruhi oleh keinginan untuk turnover atau berpindah pekerjaan. Kedua, saat emotional intelligence petugas kepolisian itu meningkat, ternyata meningkat pula well-being atau kesejahteraan mereka. Ketiga, peningkatan well-being ikut meningkatkan job satisfactions, engagement, dan organization commitment sehingga menurunkan tingkat turnover intention atau berganti pekerjaan. 4. Variable engagement dapat diprediksi melalui well-being dan job satisfactions. 5.
Job satisfaction ternyata memprediksi engagement dan effective commitment. Keenam, usia dan jenis kelamin bukan prediktor yang signifikan untuk emotional intelligence. Dan yang ketujuh, effective commitment menjadi penengah hubungan negatif antara engagement dan turnover intention. Implikasi manajerial yang dapat kita ambil dari artikel ini adalah satu, pentingnya petugas polisi untuk memantau pengalaman kerja mereka dan mengidentifikasi bahwa emotional intelligence itu sangat-sangat mempengaruhi kepuasan mereka dan kesejahteraan mereka, yang juga mempengaruhi keterlibatan dan komitmen organisasi mereka. Kemudian juga turnover intention atau niat berpindah pekerjaan. Sehingga ke depannya kita juga dapat menggunakan ini untuk pekerjaan-pekerjaan lain ya yang berkaitan dengan emosional. Kita harus selalu memantau bagaimana pengalaman kerja kita sehingga kita tahu bahwa emotional intelligence itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita menanggapi hasil dari pekerjaan kita. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan untuk mempekerjakan orang dengan emotional intelligence yang tinggi karena akan memberikan output pekerjaan yang lebih baik. Sehingga ke depannya jika kita melakukan proses rekrutmen, kita juga mungkin harus menguji nilai emotional intelligence mereka. Apakah mereka memiliki emotional intelligence yang baik atau buruk seperti itu. Sehingga nantinya kita bakal tahu output apa yang mereka bisa berikan. Kualitas output seperti apa. Dan yang terakhir, yang ketiga, manajemen perlu melakukan opsi pelatihan ya pada petugas polisi sehingga mereka dapat memahami bagaimana perilaku dari kepolisian ini akan mempengaruhi orang-orang yang diharapkan untuk mereka lindungi dan layani. Nah, di lain hal, ini dapat kita implementasikan seperti melakukan pelatihan-pelatihan pada orang yang sebenarnya performanya baik, namun emotional intelligence-nya tergolong buruk seperti itu. Kesimpulannya, emotional intelligence atau kecerdasan emosional pada seorang petugas polisi ini mempengaruhi kepuasan pekerjaan, mempengaruhi kesejahteraan, mempengaruhi keterlibatan mereka, dan persepsi mereka tentang komitmen efektif, dan juga terutama niat mereka untuk berpindah pekerjaan atau turnover intentions. Yang kedua, manajemen harus memastikan bahwa setiap petugas tidak hanya kompeten dan terlatih, namun juga diberikan support berupa resources ataupun supervise yang baik. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.